cek ini. Karena ada setelan jam kali. Ya kayaknya. Nah, belum lagi belum bisa. Kalau ya. Apa? Hah? Masuk. Oh, ini ya. Model kepres ya ini. Nah, berarti agak jauh sedikit balik dong. Betul lah. Nanti kan mereka putar ini. Oh iya. Agak jauh sedikit, agak sedikit. Suaranya. Dia berlawan dengan ini. Agar saya tas. Jadi kita coba suaranya dulu ya. Kita coba suara ngeceknya. Hah? Nah, jadi ini Mas. Cek 1 2 cek. Yang ada di surga dimuliakanlah namamu, segala kerajaanmu, berilah kehendakmu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami dan ampunilah kesalahan kami. Dicoba percobaan cek 1.
tes tes. Kita ngecas. Bung, ada yang mana? Dah. Kami melihat sini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yuk keterangannya. Oh, di sana katanya miring ya? Itunya. Dia miring ya. Sudah ya.
Ke laptop. Kita coba berdiri gini, lihat ya. Lihat di laptop. Kalau Zoom berapa jam dia? Agak mundur dulu Bang ya. Lagi siap sedikit sejajar kasusnya. Belajar apa? Oh iya. Ini. Ini enggak kontrol ya? Ini. Oke.
Cek 1 2. Cek 1 cek 1. Masuk. Masuk enggak? Masuk. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang kami kasihi Ibu Heni Karema, Marina Nina, dan yang terkasih semua keluarga besar Ibu Heni dimanapun berada, secara khusus di BSD. Pada pagi ini kita bersama-sama satu iman. Pertama, bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Allah berikan kepada keluarga besar kita. Karunia kesehatan, sukacita, dan damai, dan juga kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu. Dan secara khusus kita juga memanjatkan doa agar apa yang direncanakan oleh keluarga besar kita masing-masing dalam rumah dan dimanapun saja berada dapat berhasil dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi ini kita mendoakan Nanda kita yang akan pergi sekolah ke luar negeri meneruskan studinya, Nanda Sanders, supaya pertama perjalanan baik adanya, dapat perlindungan dari Tuhan, dan apa yang direncanakan dan dicita-citakan juga dapat berhasil. Juga bagi keluarga kita yang ada di luar negeri yang sedang sekolah, bekerja, dan kuliah, supaya mereka pun dapat berhasil dengan baik-baik karena dalam perlindungan Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan sabda Allah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, dalam mengerjakan panggilan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita, masing-masing keluarga kita, masing-masing secara khusus keluarga besar Ibu Heni Karema. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Allah pada hari Minggu ini,
dan terutama menerima kekuatan dari Allah tubuh dan darahnya, mari kita hening sejenak menyadari dosa dan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, juga dalam masyarakat dan pekerjaan kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, namun dengan tabah menghadapinya sampai wafat di kayu salib. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau taat kepada Bapa dengan mengangkat salib demi cinta kasih-Mu kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Kristus, anak manusia yang ditolak oleh para pemimpin rakyat dan dibunuh. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah bertobat. Ya Allah, Putra-Mu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan. Semoga salib Putra-Mu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati kepada penderitaan sesama dan menjadi kekuatan kami untuk mengelola kehidupan kami agar berguna, dan melalui semuanya itu kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan bacaan pertama yang diambil dari surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus.
sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Ada orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, secara khusus keluarga besar Ibu Heni Karema, keluarga Marina Nina, Sander, dan semua Bapak Ibu keluarga yang kami sayangi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini, kita merenungkan terkait dengan iman. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus ditantang oleh Yakobus dengan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan di tempat lain, Santo Paulus juga mengatakan adalah kosong. Karena itu, iman harus mengungkapkan perbuatan. Kepada siapa yang kita imani? Dan apa yang menjadi ciri khas iman kita harus nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, tadi dalam bacaan Injil, Yesus menantang para murid-muridnya dan orang bersama-sama dengan Dia. Yesus bertanya, menurut orang sekitar, menurut masyarakat, siapa saya ini? Lalu muridnya mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan, dan pengetahuan para murid tentang dirinya
siapakah aku ini? Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, engkau, artinya engkau adalah penyelamat datang dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku, secara khusus keluarga besar Ibu Heni Arema yang terkasih, dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, itulah tantangan kita. Percaya berarti beriman kepada Yesus Kristus. Yesus itu adalah Mesias, tadi diungkapkan oleh Petrus. Petrus mewakili para rasul, tapi sebenarnya kemudian mewakili kita semua. Mengatakan melalui sakramen pembaptisan kita pada waktu kita dibaptis kecil, kemudian dewasa kita sudah mengatakan, itulah Tuhan kita. Yesus adalah Mesias. Karena itu, apa bukti dari keimanan kita kepada Kristus dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama, dalam pekerjaan kita? Yakobus mengatakan, tunjukkan kepadaku bahwa iman tanpa perbuatan, tapi saya akan menunjukkan kepada kalian perbuatanku adalah buah-buah dari iman. Karena itu dalam hidup kita sehari-hari, tantangan itulah yang hidup. Bagaimana kita membuktikan iman kita kepada Kristus, Kristus yang adalah penyelamat, yang membawa damai sukacita kepada lingkungan dan masyarakat kita, terutama mereka yang sakit, yang menderita, yang kepayahan, yang miskin. Bagaimana kita mengungkapkan buah iman itu? Kalau para misionaris dulu mereka datang ke pedalaman dan kemana-mana tanpa memikirkan makan apa, bagaimana hidup, bagaimana tidur di daerah-daerah pedalaman. Dan hasilnya kita melihat di daerah kita sekarang. Di daerah timur, Flores, Manado, dan lain sebagainya, di Kalimantan, di Jawa, bagaimana mereka yang telah menerima kabar gembira dari para pendahulu kita merasakan bagaimana Allah mencintai mereka yang menderita. Ada rumah sakit, mereka yang buta huruf, ada sekolah, mereka yang tidak punya orang tua, ada rumah yatim piatu, mereka yang buta, ada tempat di mana orang buta bisa hidup mandiri, orang lumpuh bisa juga berjalan dalam kehidupannya, dan begitu seterusnya. Itu buah iman dari para pendahulu kita yang sekarang juga harus kita terus laksanakan. Mengapa? Karena mereka mengimani Yesus adalah penyelamat umat manusia. Yesus mengajarkan cinta kasih, saling memaafkan, membawa persaudaraan kepada setiap orang tanpa memandang agama, suku, bangsa, latar belakang hidup. Semua menginginkan kasih. Nah, itulah buah iman, saling memaafkan, ada damai dalam keluarga, ada sukacita. Itulah buah-buah iman. Nah, saudara kita yang terkasih, Nanda Sanders akan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studi. Itu juga buah iman, bahwa ia mau melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Buah iman yang ia bawa, yang diberikan oleh orang tuanya, bapak dan mama, oleh keluarga besar, juga oleh sekolahnya, agar apa nanti yang ia laksanakan di tempat di mana ia tinggal, entah dalam keluarga atau di asrama, dan di mana ia sekolah. Di situ ia berpegang pada iman kepada Kristus dan mengungkapkan iman itu dengan cara hidup. Sebagai seorang pelajar, belajar dengan baik. Sebagai seorang anak muda, hidup sesuai dengan aturan moral Kristiani. Sebagai seorang yang berinovatif, yang kreatif, mengembangkan apa yang baik demi teman-teman, bagi keluarga dan bagi siapa saja.
karena dengan demikian berarti Sander melaksanakan kehendak Allah. Karena Kristus mengatakan, yang mau mengikuti aku, pikulah salibmu. Angkat salib itu, pikul. Salib adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kepada Sander, oleh orang tua, oleh keluarga, oleh sekolah, dan siapa saja, terutama oleh Allah sendiri. Nah, semoga Sander dalam perjalanan ke Amerika, juga dalam hidup di sana, selalu mendapat perlindungan dari Tuhan dan Bunda Maria yang tetap memperhatikan anak-anaknya. Karena itu, marilah kita keluarga besar, Ibu Heni Karema, Marina Nina, di keluarga, kita berdoa supaya Nanda Sander disertai Tuhan dalam perjalanan ke Amerika dan mendampinginya, lalu kemudian nanti di sana bersama dengan kakak yang ada di sana dan keluarga besar dibimbing, disertai, agar tetap setia kepada Kristus dan ajaran-ajarannya. Sehingga dengan demikian, apa yang dilaksanakan sebagai buah iman dalam pelajaran, dalam relasi dengan sesama, membuahkan hal-hal yang berguna bagi masyarakat untuk memuji dan memuliakan Allah. Jangan takut dan menyertai. Amin. Sekarang kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa. Saudara-saudariku yang terkasih, Kristuslah Sang Mesias, penyelamat yang harus menanggung banyak penderitaan karena cintanya bagi kita manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus yang rela menderita demi keselamatan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Pengasih mendampingi Bapa Suci Fransiskus, para uskup serta para imam dalam memimpin umat yang tengah bersiarah menuju kepada kerajaan kasih-Nya. Kami mohon. Bagi orang-orang sederhana yang setiap hari melaksanakan tugas mereka tanpa menonjol dan disebut-sebut oleh orang lain, semoga Allah Bapa memberkati orang-orang sederhana dalam hidupnya setiap hari, karena Ia melaksanakan tugas mereka tanpa menonjol dan suka dipuji-puji atau disebut orang lain, agar mereka selalu bertekun dalam kebaikan dan kerendahan hati, serta selalu menjadi teladan bagi sesamanya, secara khusus bagi kami bersama. Kami mohon. Bagi mereka yang sakit dan yang cacat, secara khusus kami mendoakan Ibu yang terkasih, Mama terkasih, Mama dan Ibu Heni Karema, agar teguh dan sehat walafiat. Kita doakan juga keluarga kita dimanapun berada yang juga sedang mengalami penderitaan dan sakit. Semoga mereka yang sakit dan cacat semakin menyadari bahwa mereka lebih dekat dengan Kristus Putra-Mu yang menderita demi keselamatan manusia. Kami mohon.
bagi keluarga besar Heni Karema, secara khusus keluarga Marina Nina, Jing, dan Sander yang terkasih. Allah Bapa di surga, berkatilah keluarga besar Ibu Heni Karema dimanapun berada, secara khusus Marina dan Jing. Engkau Allah Bapa menghendaki yang baik dalam keluarga kami, maka berkatilah keluarga besar Ibu Heni Karema masing-masing agar sehat walafiat, murah rezeki, berkenan kepadamu dan kepada sesama, dan berkatilah segala pekerjaan dan segala rencana mereka, sehingga segalanya berhasil dengan baik dan mereka dapat dan mampu mengatasi segala masalah secara baik, benar, dan dalam sukacita. Kami mohon. Kita hening, kita panjatkan dalam hati kita masing-masing doa kita kepada Allah. Allah Bapa di surga, secara khusus kami doakan Nanda Sanders yang akan berangkat ke Amerika agar Engkau menyertai perjalanannya yang didampingi oleh orang tua agar sampai dengan selamat di tempat yang dituju, dibebaskan dari segala gangguan, dan berkatilah di tempat di mana ia berada nanti di sana agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang baik yang Kau kehendaki dalam hidupnya. Kami mohon. Inilah ya Bapa, segala doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang
Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih dan pengenangan atas sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu demi keselamatan kami, demi keselamatan keluarga kami, demi keselamatan persiaran kami di dunia ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar menyempurnakan cinta serta semua rohaniwan. Akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita doakan keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mengharapkan dan menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga persatuan itu dan darah Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang ada. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Yesus Kristus juga menerima tubuh dan darah-Mu, tidak menjadi hukuman atas kesalahan itu, tapi membumi dan meninggalkan berkat-Mu karena kasih. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Silakan Ibu Heni Karema, Marina Nina, Ging Sanders, keluarga besar merenungkan bahwa Anda sekalian dikasihi oleh Kristus pada saat ini dengan merenungkan sabdanya dan mengikuti misa live streaming ini sudah mempersatukan diri dengan Kristus yang datang kepada kalian dalam tubuh dan darahnya. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini yang intensinya khusus adalah mendoakan Nanda Sanders yang akan berangkat ke Amerika dan studi agar berhasil dengan baik, disertai dalam perjalanan, juga intensi untuk seluruh keluarga Ibu Heni Karema berjalan dalam segala apa yang direncanakan baik adanya karena Tuhan tetap menyertai. Dikuatkan, diteguhkan, ada dalam kasih, ada dalam damai dan sukacita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga dengan menyenangkan kurban salibnya ini, kami juga terdorong untuk rela berkorban demi kebaikan hidup sesama dalam masyarakat, juga demi kebaikan keluarga kami masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami untuk tetap setia memikul salib itu, juga demi relasi kami dengan sesama dalam pekerjaan, dalam studi, dan dimanapun saja. Dan supaya karena itu kami bersama-sama menuju kepada kerajaan yang abadi. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kita menutup perayaan Ekaristi ini. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan segala rencana kegiatan hari ini dan di mana-mana pun, dalam relasi dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita hidup dalam damai.